Tapi jamaah nggak bisa mencium Hajar Aswad. Sehingga kalau dilakukan seperti haji tahun 2020, saya nggak yakin bisa dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Safira, channel yang khusus membahas masalah sekitar umroh dan haji. Ya, perkenalkan, nama saya Andi Alamsyah, saya CEO Safira yang saat ini ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua terkait dengan masalah haji. Saat ini telah dilaksanakan ibadah haji di tahun 2020 atau 1441 Hijriah yang telah berjalan dengan sangat lancar, berjalan dengan sangat baik, berjalan dengan sangat ideal. Kami yang beberapa kali berkesempatan mendampingi jamaah haji selama lebih dari 15 kali, tidak pernah mendapatkan fasilitas sebaik, senyaman, setertib ibadah haji di tahun 2020 ini. Nanti saya akan ceritakan bedanya satu persatu. Tapi saya harus angkat topi, harus memberikan apresiasi kepada pemerintah Saudi, khususnya panitia haji yang telah berhasil menyelenggarakan ibadah haji dengan sangat baik. Bahkan WHO, Badan Kesehatan Dunia, memuji pelaksanaan haji di Arab Saudi tahun ini. Jadi problemnya haji itu di luar masalah COVID ya, problemnya haji itu adalah jumlahnya. Jadi kenapa sekarang bisa berjalan dengan baik? Karena jumlahnya sangat sedikit. Beberapa media menyampaikan sekitar 1.000. Ada yang bilang 10.000. Ya katakanlah ribuan lah. Antara 1.000 sampai 10.000 lah, katakanlah seperti itu. Itu jumlah yang sangat sedikit menurut saya untuk ukuran haji. Safira saja setiap tahun memberangkatkan tak kurang dari 600 orang. Itu bisa dilakukan oleh swasta seperti kami. Apalagi kalau negara seperti Saudi yang sudah punya infrastruktur, sudah punya tenaga, sudah punya pengalaman, menyelenggarakan hanya 1.000 atau 10.000 tentunya sangat mudah gitu ya. Dan kalaupun nanti haji diselenggarakan tahun depan dengan jumlah yang sangat besar, kembali lagi ke jumlah seperti asalnya, seperti yang kita dapat sampaikan bahwa setiap tahun atau tahun 2019 yang lalu, Arab Saudi menyelenggarakan haji diikuti oleh sekitar 2.400.000 orang. Itu yang resmi. 2.400.000 orang. Kadang juga bisa lebih dari 3,5 juta jika itu haji akbar. Ya, nanti saya akan kesempatan lain akan ceritakan apa itu haji akbar. Tapi rata-rata di atas 2 juta. Kali ini hanya 1.000. Bedanya banyak sekali. Makanya bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, apa perbedaan pelaksanaan haji tahun ini dengan sebelumnya? Tadi saya sudah ceritakan jumlahnya. Jadi problem utama adalah jumlah. Kali ini jumlahnya sangat sedikit ya. Selain itu, selain masalah jumlah yang hanya 1.000, mereka juga menyeleksi jamaah hajinya. Mereka menyeleksi dari 160 negara dan itu mereka tidak tinggal di luar negeri. 70% diberikan kepada ekspatriat, adalah orang asing yang bekerja di luar negeri yang belum pernah berhaji. Dan alhamdulillah di antara 1.000 orang itu ada 13 WNI yang dapat kesempatan berhaji di tahun ini. Ya mungkin mereka bekerja di perusahaan minyak, bekerja di sektor-sektor yang lain, mereka apply dan disetujui karena memang Saudi ingin ini sebagai etalase pelaksanaan haji yang harus diwakili oleh semua negara. Dan usianya di bawah 65 tahun dan mereka yang terpilih di usia itu harus dalam kondisi sehat dan tidak punya penyakit bawaan misalnya ya. Kemudian perbedaan yang kedua, ada karantina. Kalau di haji sebelumnya tidak ada karantina, ini karantina, dan karantinanya istimewa. Diinapkan di hotel bintang 5 di daerah Aziziyah, Hotel Four Seasons ya. Hotel yang baru yang lokasinya dekat dengan Mina. Ini di karantina di sana. Kemudian pada saat tawaf kudum atau tawaf dalam rangka haji, mungkin banyak pemirsa yang sudah tahu
mereka berbaris, jadi lingkaran tawaf itu diberikan isolasi berwarna, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Nah, mereka melakukan tawaf dengan jarak dan harus berjalan di atas garis tersebut, tidak boleh menyilang, tidak boleh motong, jadi tidak ada ketemu orang sama orang, ya, badan sama badan, jadi satu jalur gitu aja. Dan itu nggak pernah terjadi seumur hidup dalam sejarah, ya, sejarah tawaf. Mungkin kali ini tawaf dikasih garis dan dilaksanakan dengan tertib. Tawafnya tertib, luar biasa, tapi jamaah nggak bisa mencium Hajar Aswad. Dalam tahun-tahun sebelumnya jamaah bisa mendekat ke area Ka'bah, menempelkan tangannya, badannya di tutup Ka'bah atau dinding Ka'bah, bahkan berkesempatan nyium Hajar Aswad. Kali ini nggak bisa. Semenjak COVID ini ada, tidak ada satu orang pun yang bisa mendekat ke Ka'bah maupun Hajar Aswad. Itu bedanya, ya. Kemudian wukufnya, tendanya nggak beda. Kalau wukuf tendanya nggak beda dengan tenda Safira, ya. Itu adalah tenda VIP, dibuat dengan ukuran yang besar, dome seperti itu, ya. Kemudian dilengkapi dengan air condition, dikasih karpet, kemudian dikasih sofa bed, ya, kursi yang bisa dirubah menjadi tempat tidur. Itu sama dengan hajinya Safira. Bedanya dikasih jarak. Kalau haji Safira ya jejer-jejer seperti biasa, Kalau ini dikasih jarak bener, mungkin lebih dari 1 meter, mungkin 2 meter dan lain-lain, ya. Apakah ini bisa terjadi di haji tahun depan? Kalau jumlahnya 2,5 juta nggak mungkin. Hampir saya bisa sampaikan bahwa nggak mungkin. Wukuf dengan jarak sejauh itu nggak mungkin menurut saya. Kalau jumlahnya normal 2.400.000, ya. Kalau jumlahnya separuhnya mungkin, ya. Kalau jumlahnya 30%, 40%, 50% mungkin masih bisa dilakukan wukuf dengan jarak yang cukup jauh, gitu. Karena area Arafah memang cukup luas, jadi masih memungkinkan. Tapi kalau terlalu besar, ya nggak cukup, gitu. Kemudian Musdalifah. Nah, ini yang baru juga. Sepanjang pelaksanaan haji, Musdalifah itu tidak pernah dilengkapi dengan kursi, tidak pernah dilengkapi dengan pagar pembatas atau kursi sofa. Yang ada adalah karpet-karpet biasa yang digelar oleh pemerintah untuk jamaah reguler, atau bahkan nggak ada karpetnya, ya, cuman tanah atau aspal, di mana jamaah menunggu di sana dengan membawa sajadah, gitu. Tapi kali ini bagus banget, gitu. Jadi area Musdalifah di karpet, dikasih sekat, dikasih kursi, ya mirip-mirip kayak di Arafah. Nah, ini yang menyebabkan banyak jamaah yang tanya kepada kami, loh, kita dulu haji kok tidak begini, gitu. Kalau di Arafah sama, cuman jaraknya aja, tapi ini Musdalifah kok nggak begini. Iya, ini kan cuman miniatur aja, ini cuman etalase aja. Intinya kalau jumlah jamaah hajinya besar, nggak bisa seperti ini. Musdalifah itu tempatnya kecil banget, gitu. Bahkan orang duduk aja harus berimpitan, tidur harus mepet-mepet banget, ya. Kemudian Mina, kebetulan yang dicontohkan kemarin adalah apartemen, ya, yang biasa dipakai oleh negara-negara Teluk, dan beberapa tenda yang di sekitar itu. Nah, itu kita tahu banget karena tenda Safira juga dekat situ, di depannya apartemen milik orang Gulf itu. Ya hampir sama. Kalau di apartemen ya diisi dengan tempat tidur yang terbatas. Kemudian di Mina, di tendanya juga diisi sofa bed dengan jarak seperti yang di Arafah. Ya samalah. Dan saya sampaikan ini tidak mungkin dilakukan pada saat haji dengan kapasitas 2,5 juta. Mina ini memang lebih besar dari Musdalifah, tapi juga nggak muat untuk menampung sebegitu banyak jamaah. Selalu ada banyak keluhan di mana Mina itu sangat sempit, sehingga kalau dilakukan seperti haji tahun 2020, saya nggak yakin bisa dilakukan. Kemudian
untuk lempar jumrohnya ini juga baru ini. Jadi di depan tempat lempar jumroh bisa jamarot ya, bisa akobah, bisa ula, bisa wusto. Itu dikasih titik di mana orang bisa berdiri dan melempar kerikilnya, tidak berdesakan. Ya, itu lempar jumroh di era new normal. Jadi demikian bedanya. Untuk transportasi, ya, transportasi seperti yang sudah ada di bayangan kami, pasti bisnya diisi dengan jumlah maksimal 50%. Jadi misalnya bis itu 2 dengan 2 gitu ya, cuma di sisi sana 1 orang, sini sisi yang sebelah sini 1 orang, jadi separuhnya. Kalau itu mudah sekali mengaturnya ya, kalau bis itu sangat mudah. Tapi sekali lagi kami apresiasi kepada pemerintah Saudi yang telah bisa melaksanakan haji dengan baik, dan kami berharap hasil evaluasi haji ini bisa diterapkan ke umroh, dan kami berharap umroh segera bisa dibuka, tentunya dengan standar pelayanan dan protokol yang baru. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.